kita masuk ke persiapan berikutnya, yaitu persiapan pengetahuan dan pengertian. Oke, tadi kita udah bahas tentang persiapan raga, kita udah bahas tentang persiapan penciptaan. Sekarang kita masuk ke persiapan pengertian dan pengetahuan. Pengetahuan dan pengertian. Oke, Bang. Oke, kenapa harus mempersiapkan pengetahuan dan pengertian kita? Yang pertama, karena kita harus tahu apa yang kita lakukan, apa yang kita buat, apa yang kita mainkan, kita harus tahu kenapa. Lalu sudah tahu mengapa, kita juga harus mengerti seperti apa harusnya kita memainkan apa yang kita mau mainkan. Paling gampang begini, ada rumus 5W 1H. What, who, where, when, why, sama how. Jadi kita harus tahu untuk siapa pertunjukannya, kapan, di mana, terus pertunjukan seperti apa. Kan teater tradisional ada banyak macamnya tuh, ya nggak? Orangnya juga what, untuk who, untuk orang yang di daerah seperti apa. Nah, itu penting. Terus ada juga what, who, when, where, sama why. Kenapa kita harus bikin? Lalu sudah tahu untuk siapa, di mana, kapan, dan seperti apa pertunjukan yang kita mau buat. Terus kenapa kita juga harus buat itu? Lalu how, bagaimana cara kita membuatnya? Lalu kita tarik kesimpulan. Nah, makanya tahap-tahap menuju persiapan pengetahuan dan pengertian ada 4 juga, sama seperti persiapan raga dan persiapan penciptaan. Yang pertama adalah kita harus mengetahui, kita harus mempelajari, kita juga harus memahami sejarah teater di dunia atau sejarah teater di Indonesia untuk lebih spesifiknya, dan budaya yang ada di Indonesia atau dunia secara keseluruhan. Lalu yang kedua, kita juga harus menyerap pengetahuan umum untuk bisa mengetahui kondisi atau untuk bisa membuat pertunjukan yang bisa diterima oleh masyarakat atau orang-orang di sekitar kita. Kita harus mengetahui pengetahuan umum. Kita harus menyerap pengetahuan umum. Bagaimana kondisi lingkungan kita, bagaimana sejarahnya, bagaimana latar belakangnya. Hal-hal seperti itu yang dimaksud di dalam menyerap pengetahuan umum. Yang ketiga adalah presentasi untuk melatih daya penyampaian atau pengungkapan. Jadi sebagai seorang pemain teater, khususnya teater tradisional, kita harus mampu melakukan adegan-adegan yang bisa disampaikan. Kita harus bisa menyampaikan apa yang kita mainkan ke penonton. Kita harus bisa mengungkapkan apa sebenarnya yang kita mau untuk penonton tahu atau untuk penonton pahami. Jadi yang ketiga, presentasi untuk melatih daya penyampaian dan pengungkapan. Yang keempat adalah mengasah kemampuan analisis dan kesimpulan. Jadi analisis kan tadi udah tuh 5W sama 1H itu. Jadi kalian harus bisa menganalisis dan menarik kesimpulan. Apa aja bisa dianalisis, bisa aja membandingkan pertunjukan yang mau kalian buat itu sudah pernah dilakukan belum oleh orang lain. Lalu kalian bisa membandingkan kalau sudah pernah dilakukan. Lalu kalian tarik kesimpulan, jadi seperti apa, atau kurangnya apa, baiknya apa, bagusnya apa. Kira-kira seperti itu di persiapan pengetahuan dan pengertian. Jadi kita ulang ya, kita supaya nggak lupa dari persiapan raga, persiapan penciptaan, sama persiapan pengertian dan pengetahuan. Jadi yang pertama persiapan raga, masih ingat 4 langkah menuju persiapan raga. Yang pertama adalah melatih kelenturan otot-otot tadi juga kita udah bahas. Yang kedua adalah melatih pernafasan agar mampu bernafas dengan baik. Yang ketiga adalah membaca dengan jelas setiap vokal dan konsonan. Yang keempat adalah belajar mengeja
huruf konsonan atau huruf vokal. Latihannya bisa kayak A, I, U, E, O. A, I, U, E, O. Nah, itu kan bisa juga dengan pernafasan. Misalnya A, I, U. Nah, kayak gitu-gitu. Yang kedua, persiapan penciptaan. Persiapan penciptaan, bagaimana langkah-langkahnya untuk menuju ke penciptaan? Ada 4 juga. Yang pertama adalah melatih suara atau vokal. Yang kedua, mengasah daya penyampaian. Di sini ditekankannya artikulasi. Yang ketiga adalah memahami pengertian tersirat dan yang tersurat. Tadi juga kita sudah jelaskan. Yang keempat adalah memperkaya daya kehadiran, memperpeka daya kehadiran atau appearance. Lalu yang berikutnya adalah persiapan pengetahuan dan pengertian. Ada 4, sama juga. Yang pertama, belajar untuk mengetahui, mengerti dan memahami sejarah teater dan budaya di dunia maupun di Indonesia secara khusus. Lalu yang kedua adalah menyerap pengetahuan umum. Yang ketiga, presentasi untuk mengasah daya penyampaian dan pengungkapan. Yang keempat adalah melatih daya analisis dan kesimpulan.